Baru saja melewati pergantian tahun baru 2020, warga Kelurahan Perang Biji di Kecamatan dan Kabupaten Sumbawa langsung digemparkan oleh tragedi berdarah. Sebuah peristiwa, seorang suami tega mencekik istrinya hingga meninggal dunia, bahkan memutilasi jenazahnya, lalu bersandiwara seolah ia jadi korban juga penemu jenazah pertama kalinya. Cerita soal konflik rumah tangga pasangan Muslim dan Siti Aminah. Rumah tangga Siti Aminah penuh derita juga prasangka. Muslim suami keduanya menuduh bahwa ia berselingkuh dengan mantan suami pertamanya. Aminah, di mana kamu? Aminah! Aminah! Oh, di sini kamu rupanya. Dari tadi dipanggil-panggil gak jawab. Lagi goreng, Pak. Sini kamu. Sudah berapa kali aku peringatkan? Sudah berapa kali aku larang? Kamu jangan lagi berhubungan dengan mantan suami kamu itu. Aku gak suka. Enggak, Pak. Saya nggak pernah berhubungan sama dia lagi. Bohong kamu. Kamu pikir aku gak tahu? Anak kamu Susan datang ke sini ketemu kamu kan? Jawab. Iya, tapi dia datang sama ibu tirinya ke sini, Pak. Ngapain dia ke sini? Ngasih uang? Pemberian mantan suami kamu itu? Iya. Mungkin dia cuma rindu, Pak. Alah, banyak omong kamu. Sekali lagi aku peringatkan ya. Kamu jangan lagi berhubungan dengan mantan suami kamu itu. Aku gak suka. Karena kamu itu adalah istri aku. Istri sah aku. Paham? Iya, Pak. Ampun. Sekarang, buka kuping kamu lebar-lebar. Dengarkan suami kamu. Dalam 1 minggu ini, aku mau cari kerja ke Kampung Alas. Awas, kamu di rumah jangan macam-macam. Paham? Dasar istri gak berguna. Kasih tahu malah nangis. Air mata Aminah sayangnya bukanlah tangis haru bahagia. Selama 4 tahun menikah, Siti Aminah semakin merasa tersiksa oleh sikap Muslim yang cemburu buta. Walau ia sudah berusaha menjelaskan apa adanya, tetapi setiap jawaban Aminah selalu dibantah. Aminah dituduh berdusta. Kehidupan pernikahan kedua Siti Aminah tidaklah lebih baik dari yang pertama. Sejak menikah, Muslim jarang tinggal serumah. Itu karena ia bekerja di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang berjarak 76 km dari rumah mereka di Kecamatan Sumbawa. Muslim bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tak tentu. Ironisnya, di mata para tetangga, pasangan Muslim dan Siti Aminah tampak harmonis seperti tak ada masalah. Mereka tampak akur saja, setia, juga ramah dengan tetangga. Namun Siti Aminah tanpa daya bila mantan suami dan anaknya tetap ingin menjalin hubungan baik dengan dirinya. Celakanya, niat baik itu jadi buah simalakama bagi Siti Aminah. Halo? Alhamdulillah baik. Abang sendiri kabarnya gimana sama istri? Susan juga? Oh iya Bang, makasih ya Bang. Udah telepon saya nanyain kabar. Yang penting silaturahmi kita tetap terjaga ya. Oh iya, makasih ya Bang atas semua bantuannya. Istri kurang ajar. Lupa kamu ya? Jawab. Lupa kamu. Gak ada apa-apa Pak, cuma silaturahmi aja Pak. Silaturahmi apa? Aku ini suami kamu. Gak ada harganya sama kamu. Ampun Pak. Kali lagi kamu berhubungan dengan mantan suami kamu, aku habisi juga kamu. Jasad kamu akan aku mutilasi. Biar aku dan suami kamu sama-sama tidak memiliki kamu lagi. Camkan itu. Ampun Pak.
Tuduhan Muslim semakin nyata. Nyawa Siti Aminah menjadi taruhannya. Kamu Sum, Iya, mau beli apa? biasa. Ini 2 bungkus, berapa satu? Oke, bentar ya. Mina, wajah kamu kenapa? Terus tangan kamu kok lebam begitu? Hah? Kamu kenapa? Oh, ini Sum, aku kepleset di kamar mandi waktu lagi nyuci. Waduh, kok bisa sih? Lain kali hati-hati atuh, sampai lebam begitu ya ampun. Iya, makasih ya. Hati-hati kenapa, Sum? Emang si Aminah kenapa? Ini Mbak Tini, tadi saya lagi cerita kepleset di kamar mandi waktu lagi nyuci. Duh, jadi malu saya. Ini uangnya. Iya. Saya pamit pulang dulu ya. Oh iya, makasih ya. Kok mau langsung? Saya pikir mau ngobrol-ngobrol dulu di sini. Waduh, belum bisa Tini. Next time aja ya. Soalnya anak-anak belum makan di rumah nungguin. Ya, oh ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Lain kali aja. Ya, duluan ya. Oke, Yuk, yuk. Tati, mau pesan apa kali ini? Kayak biasa? Iya biasa. Mie kuah pakai telur. Oke, bentar ya. Ya. Adalah Siti Hartini, tetangga juga teman curhat Aminah saban hari. Udah matang belum? Ini, duduk di sini. Dimakan. Hartini, aku mau nanya dong. Kalau mati dibunuh itu namanya mati apa ya? Mati syahid. Oh, mati syahid ya. Terus kalau kamu maunya mati apa? Ya mati syahid lah. Hmm. Kalau kamu mati syahid, dimutilasi suami mau nggak? Aku maunya mati sujud. Sampai suatu ketika, Hartini dibuat penasaran oleh pertanyaan Siti Aminah. Ada apa sih Aminah? Kok kamu nanyanya kayak gitu? Hartini, kalau misalnya saya mati, nanti kamu tolong hubungi keluargaku yang ada di Alas ya. Takut-takut kalau saya tidur, Pak Muslim ada di rumah. Ya sudah, kamu ajak siapa waktu kamu tidur? Jadi kalau ada apa-apa bisa cepet. Siapa? Ali. Ali lagi studi Bandung di Jakarta. Makan mie-nya. Aku tuh gak tahu ya. Betul apa enggak ancaman Pak Muslim. Dia terus aja bilang mau bunuh aku. Mungkin dia sakit hati. Dia terus aja ngancam aku. Walaupun dia tidak sedang marah ataupun sakit hati. Saya jadi bingung.
Ingat ya. Ingat ini hari ini. Kalau sampai saya mati, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Cuma Pak Muslim. Apa maksudnya? Pokoknya dia tetap bunuh saya. Katanya biar sama-sama rugi. Mantan suami saya atau dia tidak dapat saya. Astagfirullahaladzim. Aminah. Astagfirullahaladzim. Tolong ya Hartini. Hartini sahabat Siti Aminah kehabisan kata-kata. Usai mendengar isi hati Aminah, Hartini terperangah. Apakah benar ucapannya? Pun disimpannya dalam hati menjadi rahasia. Bila Muslim pulang ke rumah, Siti Aminah merasa terancam nyawanya. Ancaman bakal dimutilasi terus membayanginya setiap hari. Sebab Muslim terus mengawasinya, sehingga Siti Aminah semakin frustasi saja. Siti Aminah hanya bisa pasrah. Iya, tunggu sebentar ya. Ya ampun. Halo Aminah. Apa kabar? Ada apa? Kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak saya, Susan? Hus, kamu itu belum meninggal. Kamu itu masih muda. Sudah dekat untuk saya. Apa maksudmu, Aminah? Sekali lagi, ucapan Siti Aminah mengguncang Hartini. Cerita soal ancaman mutilasi membebani pikiran Hartini. Aminah? 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 Oleh karena terusik hati nuraninya, Hartini pun meminta pendapat dari Makasau suaminya. Hartini berpikir bila melibatkan polisi akan menyelamatkan Siti Aminah dari tragedi. Apa yang harus aku lakukan ya? Aminah yakin bahwa suaminya mau membunuh dia. Apa aku lapor polisi aja ya? Kamu mau melapor atas bukti apa? Apa kamu punya bukti? Enggak kan? Nanti malah kamu yang akan dipenjara karena membuat laporan palsu. Sudahlah Bu, jangan ikut campur urusan orang.
Itu Aminah. Usaha Hartini pun sia-sia. Hartini pasrah. Sebab perkataan Makasau ada benarnya pula. Biarkan dia. Kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Lantas, apa takdir Siti Aminah? Selamatkah dia? Rabu malam 25 Desember 2019, Siti Aminah tetap beraktivitas biasa walau dibebani rasa cemas. Selesai menyiapkan barang dagangan, Aminah lanjut membersihkan badan. Seperti kebiasaannya, Siti Aminah selalu membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Saat itu Muslim sedang berada di rumah, tetapi Aminah tidak waspada. Oleh karena belum dapat kerja, Muslim pulang ke rumah. Ketika di rumah, tidak banyak aktivitasnya, namun ia selalu mencurigai Siti Aminah. Muslim berprasangka buruk terhadap mantan suami Siti Aminah yang dituding berusaha merebut dengan rajin menggoda Siti Aminah. Muslim yang cemburu buta mendadak jadi gelap mata. Ajar. Kenapa sih dia tidak terjerat? Untuk kali ini, Siti Aminah harus aku kasih pelajaran. Ya, harus saya kasih pelajaran. Mana dia? Awas kamu. Awas. Sini kau rupanya. Rasakan ini. Rasakan. Maka selesailah sudah, tamatlah Siti Aminah. Terbakar api cemburu buta, Muslim pun bertindak menghukum istrinya. Rasakan. Rasakan. Celaka. Ternyata tidak muat. Kalau begini, terpaksa aku harus mutilasi jenazah.
Sungguh tak terkira sadisnya Muslim memutilasi mayat Siti Aminah. Sepanjang malam ia di kamar mandi menyingkirkan jenazah hanya seorang diri. Sementara bagian tubuh, leher serta kepala korban di dalam box kontainer, Muslim menyimpan 4 bagian kaki serta tangan di lemari pendingin. Laknatnya, selesai perkara, lalu Muslim tertidur pula sakirnya. Esok hari Kamis pagi, Muslim meninggalkan rumah dengan semua pintu terkunci. Muslim bermaksud melarikan diri dan bersembunyi, yakni di Kecamatan Alas di salah satu rumah relasi. Ada apa? Pak Makassaunya ada? Biasanya telepon dulu kalau mau diantar. Oh, maklum, saya pulang larut tadi malam. Kenapa bungkusannya tidak ditaruh di dalam tas saja? Ini cuma pepaya kok, nggak usah. Istrimu, mamanya Susan, nggak pulang ke Alas tahun baru? Ya, nanti nyusul. Ayo Pak. Sal, cepat antar aku ke Sungai Payung ya. Setelah diantar oleh Makassau suami Siti Hartini, Muslim berangkat menggunakan bus menuju Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yang berjarak sekitar 76 km dengan waktu tempuh selama 2 jam. Sepertinya ada bangkai ini di rumah ini. Iya, bau banget Bau ya. banget. Nggak kuat santai. Sampai sepekan kemudian, rumah Muslim dan Siti Aminah mengundang perhatian. Duduk perkaranya, aroma tak sedap tercium dari dalam rumah mereka, mulai mengganggu serta memancing kemarahan warga. Mencium juga. Iya. Rumah siapa sih, Bu? Ya Bu, ini dalam sini bau apa nih? Gak bisa. Pokoknya aku harus telepon Aminah atau suaminya. Setuju, Bu. Bener. Iya, bener. Sudah.
Halo, Pak Muslim? Bapak ada di mana? Halo, Pak, ini saya Sum, Pak. Iya, kenapa tuh? Ada apa? Pak, kami mencium bau busuk, Pak. Saya curiga itu bau bangke, Pak, dari rumah Bapak. Baik, Jum. Saya pulang. Iya, Pak, iya, Pak. Gimana, Bu? Udah, kita mau pulang. Ya, udah yuk. Udah nggak tahan baunya nih. Setibanya di rumah, Muslim pun bersandiwara. Muslim tampak bermain peran seperti orang yang kebingungan, seperti orang tersesat saja. Muslim tak tahu harus berbuat apa. Gimana, Pak? Sebentar. Itu kunci. Sum, Ya, Pak. kamu tunggu di sini ya. Aku minta bantuan teman-teman ya. Iya, iya, udah, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Pak, rumahnya terkunci, tolong bantu dobrak yuk. Baik, Pak. Kunci, Pak. Iya, iya, loncat aja. Dikunci kayaknya, Pak. Iya, ini pintunya terkunci. Ayo kita lihat pintu samping. Bagus, Pak. Pak, bantu, Pak. Bulan. Mau juga Pak Dok. Ini pintunya. Tolong bantu saya dobrak. Oke. 1, 2, 3. Sepertinya sumber bau dari sini nih, Pak. Ayo. Betul, Pak. Oh, Pak. Pak. Ini lagi Bapak. Sudah. Jangan ada yang megang apapun. Serahkan saja sama polisi ya. Ayo sekarang kita keluar. Keluar. Ini Pak, saya kapan, Pak? Temuan polisi mengejutkan warga. Siti Aminah ditemukan sudah tak bernyawa. Bahkan jenazahnya ditemukan terpotong 5. Tersimpan dalam box kontainer juga di 2 lemari es di dalam rumah. Sementara reaksi Muslim terlihat biasa-biasa saja sehingga memantik kecurigaan warga. Apa yang kita temukan di lapangan adalah tubuh daripada korban terpisah, yaitu tangan berada di tempat yang berbeda, yaitu dalam kulkas yang berbeda, kemudian tubuhnya di dalam satu box dan pahanya di dalam kulkas yang berbeda. Hasil visum dokter forensik RSUD Sumbawa menyimpulkan bahwa penyebab kematian Siti Aminah ialah mati lemas atau asfiksia. Disebabkan karena penekanan pada leher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadi penyumbatan jalan nafasnya. Sementara hasil fisik jenazah, kondisi jenazah telah mengalami pembusukan lanjut dengan perkiraan waktu kematian kurang lebih 9 hari. Dan tubuh terpotong menjadi 5 bagian. Ditemukan pula luka bakar pada bagian kepala, meliputi pelipis, mulut, dagu, telinga, dan mata juga. Lantas, apakah polisi bisa mengungkap pelakunya? Kasus mutilasi pun diambil alih. Tim penyidik Polres Sumbawa telah mengumpulkan keterangan sebanyak 19 orang saksi. Lantas, hasil penyelidikan mengarah pada satu nama, yakni Muslim, suami kedua Siti Aminah. Namun Muslim membantah dengan dalih ia berada di luar kota, yakni di Kecamatan Alas, Sumbawa, sejak tanggal 22, jauh hari sebelum terjadi peristiwa. Tetapi keterangan Muslim itu dibantah oleh keterangan 2 saksi kunci, yakni pasangan suami istri Makasau dan Siti Hartini, yang bertemu dan mengantar Muslim ke Terminal Sumber Payung pada hari Kamis pagi, tanggal 26 Desember, sehari pasca tragedi. Ditambah lagi, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, hasil forensik, serta sidik jari.
Tidak lama, proses hukum membuat Muslim duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dakwaan berlapis menggunakan pasal pembunuhan berencana, juga undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hingga puncaknya pada hari Kamis 3 September 2020, amar putusan majelis hakim berbunyi mengadili terdakwa Muslim alias Banjir dinyatakan terbukti bersalah sehingga diganjar hukuman pidana penjara seumur hidup.